Oke, baik, yang selanjutnya kita akan mereview terkait multimedia presentasi versi ketemu langsung gurunya oleh siapa ini, helpnya menurut dia. Oke, mari kita lihat. Selamat datang di perjalanan kita melintasi waktu. Di abad ke-21 ini, kita menikmati segala kemudahan yang ada dengan Sinematik banget, namun, suaramu hilang. terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana Nah, kehidupan ini 100 tahun yang lalu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Kita mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita masih bisa mempelajari jejak yang membedakan yang ada kita dalam bentuk peninggalan sejarah dan budaya mereka. Kayak breaking news backsound. Menyusuri sejarah masa praksara di Indonesia. Sebuah periode penting dalam perkembangan budaya dan peradaban kita. Masa praksara di Indonesia adalah periode di mana manusia belum mengenal perasaan, namun sudah mulai mengembangkan cara hidup yang semakin maju. Pada masa ini, nenek moyang kita tidak meninggalkan catatan tertulis, tetapi mereka meninggalkan jejak berupa alat sederhana, fosil, dan peninggalan budaya yang tersebar di berbagai situs arkeologi. Dengan kata lain, walaupun kita tidak memiliki dokumen yang ditulis, kita masih bisa memahami cara hidup mereka melalui penelitian terhadap artefak dan fosil yang ditemukan. Masa ini mencakup zaman ketika manusia purba mulai berburu, mengumpulkan makanan, hingga bercocok tanam dan menghasilkan teknologi sederhana. Oleh karena itu, pembelajaran masa praksara adalah seperti membuka lembaran buku sejarah tanpa teks, di mana kita harus mengisi cerita dari setiap bukti yang ditemukan di tanah air. Dari penelitian yang kontribusi para ahli, kita dapat memahami lebih dalam tentang masa praksara di Indonesia. Misalnya, Profesor Dr. Andes yang mana? Seseorang arkeolog Indonesia meningkatkan pentingnya situs-situs megalitikum yang terbesar di berbagai wilayah, seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selain itu, Dr. Andes Arif S. Wegmono juga melakukan penelitian mendalam mengenai kehidupan sosial dan budaya masyarakat praksara. Dengan menganalisis berbagai artefak dan sisa-sisa kebutuhan yang ditemukan di situs-situs arkeologi. Lebih jauh lagi, yaitu Profesor Dr. Andes Ignaz Kleden meneliti dampak migrasi manusia purba ke Indonesia, serta bagaimana proses migrasi ini turut membentuk perkembangan budaya lokal yang ada. Oleh karena itu, kontribusi para ahli ini sangat penting karena mereka membantu kita meraih kepingan-kepingan sejarah yang terbesar di seluruh Nusantara. Zaman prasejarah atau sering disebut sebagai masa praksara dibedakan menjadi dua, yaitu periodisasi yang menarik, yaitu berdasarkan geologi, yakni melihat kondisi lapisan batuan di bumi, dan arkeologi yang mengkaji penelitian sejarah dari benda-benda purba. Kedua, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan nenek moyang kita. Geologi membantu kita menggali jejak-jejak alam yang menyimpan cerita ribuan bahkan jutaan lalu. Panjang banget. Sedangkan arkeologi membuka wawasan tentang cara hidup, teknologi, dan budaya yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pembelajaran periode ini tidak hanya sekedar melihat sejarah dari satu sudut pandang, tetapi juga menggabungkan aspek alam dan budaya, sehingga kita melihat gambaran yang lebih utuh tentang masa lalu yang membentuk kita hari ini. J.J. Thomson, seseorang arkeolog, membagi zaman praksara di Indonesia menjadi 3 periode penting. Yang pertama yaitu zaman batuan, cenderung ketiga yaitu zaman besi. Membagi ini dikenal sebagai triad system yang didasarkan pada berbagai penemuan peninggalan masa praksara. Di sisi lain, saudara Indonesia S. Wegmono memiliki pendekatan yang sedikit berbeda. Ia menjadi zaman praksara di Indonesia menjadi 2 periode utama,
yaitu zaman batu dan zaman logam. Meskipun kedua ahli ini memiliki cara yang berbeda dalam melihat periode sejarah, namun tujuan mereka yang sama, yaitu untuk memberikan kita pemahaman lebih luas jelas tentang perkembangan teknologi dan budaya manusia dari masa ke masa. Kemudian, kita akan membahas 4 corak kehidupan masa praksara beserta ciri-cirinya, baik dilihat dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. 4 corak masa praksara meliputi berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, kemudian masa bercocok tanam ataupun food produksi, dan masa yang terakhir ada masa perundagian. Corak kehidupan pada masa praksara dimulai dengan masa berburu dan meramu yang terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih liar dan labil, sehingga manusia purba harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan makanan dari alam. Karena itu, mereka hidup dengan cara berpindah-pindah atau dikenal sebagai kehidupan nomaden. Beberapa jenis manusia purba yang hidup pada masa ini seperti Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo wajakensis menggunakan teknologi sederhana seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetap, serta alat-alat yang terbuat dari tulang. Teknologi ini memungkinkan mereka meramu makanan dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian, seiring pertumbuhan jumlah manusia, masa berburu dan meramu mulai ditinggalkan karena mereka menyadari bahwa hidup menetap dan bercocok tanam jauh lebih efektif. Mereka mulai membangun tanaman dan mencukupi kebutuhan hidup dari hasil pertanian. Jika tanaman di suatu area tidak lagi subur, mereka akan berpindah ke lahan baru untuk ditanami. Saat berkelompok ini tumbuh, pola kehidupan mulai berubah. Mereka mulai mengenal kehidupan perkampungan, membentuk aturan, mempraktikkan sikap gotong royong, serta memiliki pemimpinan yang mengatur komunitas. Pada masa ini, tradisi barter juga mulai dikenal loh, yang menandai awal mula pertukaran barang dan manusia purba juga mulai mengenal alat-alat seperti mata panah, tas So me it's so not recommended for multimedia presentation is ini banyak. Kalau misalnya multimedia presentasi, kalau yang biasanya itu banyak teks, ini multimedia presentasimu adalah banyak narasi tanpa adanya didukung oleh teks dan ada kurang didukung oleh gambar. Gambar itu bukan masalah background, misalnya kamu ada backgroundnya, misalnya itu bukan masalah gambar itu, tapi gambarnya ketika kamu penjelasan itu suatu hal yang penting yang bisa divisualisasikan misalnya kayak nomaden, misalnya tadi nomaden kayak barter itu kan akan bagus kalau ketika itu ada visualnya juga, ada teksnya juga gitu. Ini mohon maaf banget, ini setelah aku hitung-hitung ini gak bisa, udah kayak naik-naikin ini nggak bisa sampai KKM, masih jauh di bawah KKM-nya begitu. Masih bentar, aku mau ke front end dulu. SMA kelas 10 sejarah masa praksara. Oh iya, aku sangat mengapresiasi banget sebenarnya ini materinya is good, tapi bisa sampai 9 menit cuy. Ya Allah, ketahananmu gimana ini nih? Menurut SNPK, siswa syaratnya adalah siswa memiliki pemahaman dasar tentang masa praksara Indonesia. Kan baru kamu sejarah masa praksara Indonesia, pemahaman dasar tentang masa praksara Indonesia, ini salah sih. Harusnya pemahaman dasar tentang masa praksara itu gimana? Maksudnya gimana? Kan ini baru kamu jelasin masa praksara. Prasyarat itu adalah syarat sebelum
mempelajari ini itu apa gitu. Dia harus memiliki pengetahuan apa, pengetahuan dasar lah. Karena yang kamu jelaskan tadi kan juga dasar, ada dasarnya juga gitu. Harusnya salah sih. Apa ya? Misalnya tentang sejarah manusia apa praksara apa ya? Coba dicari tahu deh. Kayaknya kalau terkait dengan prasyaratnya ini sama dengan yang kamu ajukan itu salah sih. Harusnya prasyarat itu ya sebelum pelajaran ini dia harus tahu apa gitu. Dan harusnya itu tidak sama dengan pokok bahasannya gitu. Ayo sejarah kok istilah fotografi iki nyontoh iki malah. Dan kejadian kritis ini kan gini, kalau multimedianya seperti ini tuh kondisinya ketika guru nggak bisa datang, misalnya ketika pas pandemi dulu itu kayak gini, kayak di ruang guru itu kan guru nggak bisa datang, itu bagus juga kayak gini multimedia yang presentasi yang seperti ini begitu. Mami kehidupan secara masa praksa iki fotografi taruhnya masih itu Nanda nggak sih? Ayo kamu ada hubungan apa sama Nanda yuk ya, bercanda apakah iya nggak tahu lah ya. Oke, bisa juga dari cutting ya. Terus seperti mampu menjelaskan pengertian secara masa. Siswa jenuh dengan penjelasan guru. Kan kamu juga menjelaskan juga. Kamu berperan sebagai guru, kamu menjelaskan juga. Terus videonya apa nih? Video yang dimaksud itu adalah video. Jadi ada video dan animasi kan. Kalau video itu diambil dari kamera, kayak direkam atau apa, atau dokumenter atau apa, itu video. Kalau kayak masa kayak ada monyet itu tadi kayaknya animasi deh, atau video itu masa ada monyet berbakala bisa udah direkam lah itu. Nah itu ya, atau juga kalau film ya bisa aja sih ya. Lu salah banget ini. Tolong pelajari lagi ya extend data pengetahuan. Jadi pengetahuan ada 4: fakta, konsep, prosedur, prinsip, dan mereka itu ada masing-masingnya. Masa prosedur itu menjelaskan kehidupan masa ini terkait dengan materinya ya? Apakah materi ini tersebut ada prosedurnya? Ya nggak ada, harusnya nggak ada sih. Tapi nggak tahu lah ya. Ini yang pasti ini salah ini. Ini tolong dibenerin ya front endnya. Oke, kembali ke sini lagi. Tadi kan aku udah bilang kalau ini jauh di bawah KKM. Mohon maaf banget soalnya bener-bener narasinya banyak. Tapi narasi banyak itu ya gak masalah, tapi harus didukung dengan teks dan gambar yang tersinkron dengan baik gitu lah. Tersinkron maksudnya kayak teks dan gambar itu kayak membantu, kayak itu kayak misalnya dari nomaden misalnya. Kan ada, kalau kamu kasih visual nomaden, oh ini nomaden, itu is good itu lah. Oke, dari prinsip multimedia, dia tuh kamu tuh kebanyakan itu sih, kebanyakan narasi jatuhnya. Mungkin awal-awal oke lah, awal-awal udah lumayan, cuman langsung menjelaskan sini kalau narasi toh, dan wakeh banyak narasinya banget. Terus spasialnya karena berdekatan semua sih spasial, kamu ada masalah. Temporal, masalah banget temporal, misalnya kayak ini ya. Temporal itu bukan hanya sekedar ketika kamu ada teks dan gambar itu munculnya barengan. Misalnya ini gambarnya dulu dan gambarnya pun semuanya, dan kalau itu nggak akan diucapkan, jangan dimasukkan dulu, jangan ditampilkan dulu gitu loh. Ketika kamu menjelaskan misalnya Prof,
Prof A, gambarnya Prof A, teksnya ini Prof A, set. Nah, Prof A ini terus ini terus habis itu ketika ada itunya ya harus kamu misalnya kayak kuncinya apa terus gitu. Nah ini benar-benar temporalnya kacau sih, temporalnya ini kacau. Ini juga misalnya kayak kamu jelasin geologi umum, geologi dulu aja yang itu ditampilkan, arkeologi nantar dulu gitu. Masa sekarang, Apalagi kayak ini dah, ini ya masa lalu yang membentuk satu. kita hari ini. J.J. Thomson, seseorang arkeolog yang Eh, pagi ini itu zaman tertua, jam aduh, ketiga yaitu aduh, zaman besi. aduh, aduh, slide-nya jangan di sliding gitu, jangan di sliding gitu. Ya tetap anu aja, gambarnya aja yang berubah kan, bukan semuanya gitu. Walaupun aku nggak tahu ini tadi apa, wis. Lanjut. Coherence-nya banyak, coherence banget. Coherence kan sesuatu yang mengganggu, hilangin aja. Pertama yang mengganggu banget adalah suara backsound. Suara backsoundnya kayak breaking news, suatu hal yang jadi suatu masalah dan itu volumenya setara dengan volumemu jadi sangat mengganggu. Nah harusnya adalah kalau suaramu itu volumenya bukan secara tulisan di misalnya kamu CapCut kan ya di titiknya itu 100 kayak gitu, tapi ketika suaramu yang kamu dengar itu 100, suara backsoundnya itu 10% aja gitu. Jadi tadi 100% intinya 10%. Dan kalau ngedit saya sarankan pakai headphone atau headset gitu biar bisa mendengarkan lebih jelas itunya. Itu coherence yang pertama. Itu coherence yang kedua adalah eh entah ya, kayak background ini misalnya kayak ini, backgroundnya ini kan ya emang kamu membahas terkait dengan praksara sejarah gitu, cuman ini visualisasinya banyak banget gitu loh. Kayak ini ada gambar background ini, terus ada foto ini, dan itu gambarnya kayak sekedar untuk melengkapi tapi tidak mendukung gitu. Terus kemudian yang lagi adalah sliding tadi, kayak apa, transisi antar slide muah bener ganggu sih kayak tadi, kayak ding 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 ding. Terus perpindahan suaranya pun ketika kamu menggabungkan itu not smooth dan ganggu banget. Dan tadi Coherence modalitinya nggak ada teks yang anu sih, nggak ada teks yang mengganggu, nggak ada yang berlebihan. Dual codingnya juga oke, tapi full kebanyakan di narasi, jadi ya modalitinya itu sungguh sangat kurang. Kalau biasanya itu kalau di presentasi biasa tanpa kamu gini itu teksnya yang banyak, tapi ini kamu narasinya banyak, ini sangat mengganggu modalitinya. Nah redundansi kan pengulangannya itu tidak terjadi ya, soalnya emang kamu itunya jarang sih itunya penjelasannya, yang teksnya pun jarang tapi caranya ini sangat kurang good. Personalisasinya bahasamu kayak setengah formal setengah informal gitu sih, tapi ini kalau kamu pakai ini nggak masalah sih, tapi kayaknya aku merasa formal banget itu karena terdukung oleh backsound yang formal dan menegangkan sih. Soalnya ini nggak harus menegangkan kan, tapi jiwa yang kamu masukkan ke dalam multimedia ini sangat tegang gitu. Interaktivitasnya jadi menurun sih, bukan malah bikin orang penasaran, tapi bukan bikin pebelajar itu penasaran, tertarik, malah bikin orang itu kayak was-was. Sangat menegangkan itu.
terus signalingnya kurang juga. Signaling itu sebenarnya intinya bukan sesuatu ada teks habis itu di highlight dikasih stabilo atau apa, bukan itu. Tapi signaling itu sebenarnya intinya adalah eh di dalam pemahaman tersebut yang penting itu apa. Jadi ketika kamu banyak misalnya kayak tadi yang kayak nomaden, nah kamu penjelasan panjang lah, ini nomaden itu kamu jelasin dan itu emang jadi tidak teringat dan terbekas di pikiran gitu, akhirnya jadinya gitu. Dan individual difference itu kayak desain multimediamu ini kamu desain kurang oke juga. Kayak kalau referenmu kan penjelasannya misalnya bisa bikin ngantuk gitu, tapi ini malah bisa bikin takut itu. Kayak gitu aku merasanya, kayak gitu desainnya jadi kurang baik. Udah aku coba-coba ini masih gak bisa aku memberikan 70 untuk AKM, itu gak bisa, masih jauh di bawahnya. Oke, mohon maaf banget ya, mohon direvisi. Oke, semangat gitu aja. Oke, bye bye. Yuk.